Soal yang pertama, kita harus menghargai agama lain di dalam menjalankan kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dalam sejarah umat Islam, Nabi Muhammad SAW pernah diajak berunding oleh kaum kafir yang maksud dan tujuannya agar Nabi mau ikut menyembah sesembahan mereka meskipun tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Coba bacakan ayat yang mendukung sikap tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Aduh, manis sekali suara anak ini ya. Anak yang berkualitas. Jawabannya benar 100 untuk berdoa. Beri tepuk tangan untuk berdoa. Soal yang kedua, sesudah Umar bin Khattab wafat, suhuf yang bertulis Al-Quran yang berhasil dikumpulkan itu disimpan di mana dan siapa yang menyimpannya? Hafsah putri Umar bin Al-Khattab. Kenapa dingin? Jawabannya benar 100 untuk berdoa. Soal yang ketiga, Dr. Muhammad Shadiq Qamlawi menyebut idgham bi gunnah dengan istilah idgham naqis. Sebutkan alasannya. Idgham bi gunnah disebut idgham naqis karena masuknya nun mati atau tanwin ke dalam huruf idgham sehingga masih meninggalkan sifat gunnahnya. Sayang sekali. Jawabannya aduh. Beda. Jawabannya benar 100 untuk berdoa. Soal yang keempat, sebutkan hukum i'rab isim tasniyah. Gerafa dengan alif, nasab dengan ya, gedang dengan ya. Pandai sekali anak. Bagaimana dengan itu SDM buat banyak? Jawabannya benar 100 untuk berdoa. Isma' jaydan li'anna al-lughat al-ijlisiyah. This term means announcement and Islamic term is the technical term for referring the Muslim to the 5 daily prayers. What is the term? Azan. Nah, itu SDM memang mantap ha. 100 untuk berdoa. Soal yang keenam, apa yang dimaksud dengan sakta? Memutuskan suara pada huruf mati selama 2 harakat tanpa nafas. Sayang sekali. Jawaban tidak salah, benar 100 untuk berdoa. Beri tepuk tangan untuk berdoa. Soal yang ketujuh, apakah yang dimaksud sanad dalam ilmu hadis? Sanad adalah susunan orang-orang yang menjadi periwayatan hadis yang menyampaikan silsilahnya sampai kepada Rasulullah SAW. Iban dari Keung jampi hana saban keung nang jampi kota. Cara awak di hana saban cara adanya kata. Betul, sayang sekali jawabannya. Jawabannya tidak benar. Tidak salah, benar 100 untuk berdoa. Soal yang keempat, sebutkan 4 benda najis. Anjing dan babi, darah, nanah, wadi. Jawabannya benar 100 untuk berdoa. Soal yang ke-9, Isma' jaydan li'anna su'al bil lughatil arabiyyah. Mata wulida Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fil yaumil itsnaini lasaniya asyara min rabi'a awal.
Pun baju bedah dari keren. Jawabannya benar 100 untuk Uruguay. Soal yang terakhir. Bagaimanakah cara menghilangkan hadas? Hadas kecil dengan wudu atau tayamum. Hadas besar dengan mandi atau tayamum. Aduh, semangat tak kau. Anak ihram kamu mau apa ya? Jawabannya benar 100 untuk Uruguay. Beri tepuk tangan untuk Uruguay. Baiklah, dengan berakhirnya pembacaan soal yang ke-10 untuk Uruguay, berikanlah soal pemetaan untuk Uruguay. Selanjutnya Regu B. Regu B siap? Regu B siap? Insyaallah siap. Mana penentu Regu B? Soal yang pertama untuk Regu B. Pertanyaannya adalah, dalam hukum waris Islam ada 3 sebab yang menyebabkan seseorang dapat mewarisi. Coba sebutkan. Lewat keturunan, melalui pernikahan, memerdekakan budak. Jawabannya benar 100 untuk Uruguay. Soal selanjutnya yaitu soal yang kedua untuk Regu B. Pertanyaannya adalah, perkembangan teknologi kedokteran sekarang ini sebetulnya dirintis pertama kali oleh ilmuwan Islam pada masa kejayaan Islam pada masa Abbasiyah dan Bani Umayyah di Andalusia. Siapakah tokoh yang pertama kali mengembangkan kedokteran gigi dan kandungan yang terkenal dalam dunia Islam? Ibnu Sina. Ibnu Sina, tunggu lagi. Gemuk dah. Nyai kata lu awak thamnya dengan jauh lama. Aduh, yang kena jus waktu tu ibarat gaji hai tahu deh. Jawabannya Dilemparkan. B. pengamat. Pengamat dari Mahaya. Lagu apa ya? Pura deh. Deh mungkin don tadi. Bukan dah dia. Lagu D. Oh C. C benda nak. Pura deh. Deh mungkin don kan. Kadang lau leo orang nenci. B ni C yang dekat ni. Coba leo betul pengamat coba. Coba berserta. B. Kepada dia silakan. Abdul Qasim Al-Bahrawi. Aduh. Jawabannya Kita nak kurang 50 ya. Walaupun nilai kurang 50 sana. Kurang 50. mana pergi wakil mang ni? Ini 50 kurang. Tak mampu ah. Aduh. Tahu dia kakinya. Jawabannya benar. 50 untuk Regudi. Berikan pertanyaan untuk Regu D. Soal selanjutnya yaitu soal yang ketiga untuk Regu B. Pertanyaannya adalah, Allah memiliki sifat-sifat tertentu yang tidak dimiliki oleh yang lain. Salah satu sifat Allah tersebut adalah mukhallafatuhu lil hawadis. Apa yang dimaksud dengan mukhallafatuhu lil hawadis tersebut? Berbeda dengan makhluk atau baru. Jawabannya tidak salah, benar. 100 untuk Regudi. Soal selanjutnya yaitu soal keempat untuk Regu B. Pertanyaannya adalah, dalam fikih Islam dikenal beberapa najis. Coba Anda sebutkan pembagian najis. Najis mughalazah, najis mutawasitah, najis mukhafafah. Jangan ikut hakim. Kadang najis babi, najis tai hewan, najis nanah darah ikut hakim. Nah, jadi ya. Man menjaga jawabnya di mana pegang mana?
Ke baton ni. Maklum tak? Jawapannya Labu. Benar, 100 untuk orang Gobi. Berikan tepuk tangan untuk orang Gobi. Soal selanjutnya yaitu soal yang kelima untuk Gobi. Pertanyaannya adalah dalam kajian fiqh kita mengenal kitab fiqh yang populer di masyarakat. Salah satunya adalah Bidayah Al-Mujtahid. Siapakah pengarang kitab tersebut? Pak. Lemparkan. Pegaman. C. Silakan Regusi. Ibnu Rus. Ibnu Rus. Baru Ibnu Ismail baru. Mau orang yang hendak ke Ismail ke Nur Sudi dah. Jawabannya Jawabannya benar 50 untuk Regusi. Berikan tepuk tangan untuk Regusi. Soal selanjutnya itu soal ke-6 untuk Regusi. Pertanyaannya adalah jam sebagai penunjuk waktu dengan menyertakan angka 1 sampai 12 pertama kali dibuat oleh insinyur muslim yang hidup pada zaman Khalifah Harun al-Rashid, yaitu pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Insinyur inilah yang pertama kali membuat jam bermesin yang bergerak menggunakan rangkaian gear dan pegas yang berdetak dan dilengkapi dengan alarm. Ia juga merancang menara jam, dan jam saku. Khalifah Harun al-Rashid menghadiahkan jam tersebut kepada Charlemagne, penguasa Prancis. Charlemagne merasa takjub ketika melihat jam tersebut berdendang. Dia menyangka jam tersebut mengandung sihir. Siapakah penemu jam tersebut? Taqiyuddin. Taqiyuddin. Banyak gak jadi ke Taqiyuddin? No. Banyak gak jadi ke cerita dia mah? Oh, ada Taqiyuddin ni ada mana? Wah, jawabannya benar 100 untuk orang Gobi. Berikan tepuk tangan untuk orang Gobi. Berkan tayong hana sepuluh bahwa dan termasuk ulun penemu jam adalah Tengku Taqiyuddin. Malamnya ulun mau penemu jam adalah Taqiyuddin. Soal selanjutnya yaitu soal yang ke-7. Pertanyaannya adalah dalam membaca Al-Quran kita dianjurkan membacanya dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Salah satu istilah dalam ilmu tajwid adalah idgham. Apa yang dimaksud dengan idgham tersebut? Memasukkan bunyi numati atau tanwin atau baris dua kepada salah satu huruf idgham dengan bersungguh. Gue baju sang goreng kira-kira. Dia. Ya lancar loh lah. Jawabannya salah sekali. Tidak salah, benar. Di 100 untuk orang Gobi. Berikan tangan untuk Bergubi. Soal selanjutnya yaitu soal ke-8 untuk Bergubi. Pertanyaannya adalah berapa kalikah takbir yang disunnahkan pada rakaat pertama dalam salat Aid? 7 kali. 7 kali. Udah lagi. Nak tahu tak ni? Kan kadang naik 10 kali, naik 5 kali. Jawaban dikunci 7 kali. Jawabannya benar 500 untuk orang Gobi. Berikan tangan untuk Bergubi. Soal selanjutnya yaitu soal ke-9 untuk Bergubi. Pertanyaannya adalah hak bagi penjual atau pembeli untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli ketika masih di tempat transaksi tersebut. Ketika masih di tempat transaksi disebut Khiyar majlis. ya majelis sederhana ini. Soki itu hal. Jawabannya benar 100 untuk orang Gobi.
Soal selanjutnya yaitu soal ke-10 untuk terkubik, merupakan soal yang terakhir. Pertanyaannya adalah sebutkan tiga macam-macam riba. Riba nasiah atau nasa, riba pati, riba Jawaban diundi. Susah ya. Jawabannya benar, 100 untuk Regube. Karena yang disebutkanlah 3 bukan 4. Ada nebotnya, katalah. Baiklah, dengan berakhirnya soal yang sebelum berakhirlah soal pemetaan untuk Regube. Selanjutnya Reguse. Reguse siap? Insya Allah siap. Kepada Reguse silakan guru kita untuk mengajarkan soal. Baiklah. Pertanyaan yang pertama untuk Regusi. Soal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan ibadah haji dan umroh? Ibadah haji ialah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah dengan melakukan amalan-amalan seperti tawaf, wukuf, sa'i dan amalan lainnya demi memenuhi panggilannya Allah Ta'ala dan mengharapkan keridhaannya. Sedangkan umroh adalah berkunjung ke Baitullah dengan melakukan amalan seperti tawaf, sa'i, mencukur atau tahlil. Semangat Regube, baik ya. Wah. Senyumpan sudah dari itu. Jawabannya tidak salah, benar, 100 untuk Regube. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan i'tidal dalam sholat? Berdiri dari rukuk. Ibadahnya. Ibadah. Sayang mana? Jawabannya tidak salah, benar, 100 untuk Regube. Soal yang ketiga, berapa kalikah takbir yang disunahkan pada rakaat pertama dalam sholat Aid? 7 kali. Jawabannya benar, 100 untuk Regube. Dalam pembagian hukum terbagi menjadi 5: wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Yang jadi pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan wajib? Perbuatan yang harus dilakukan yang apabila ditinggalkan mendapat dosa, sedangkan diperbuat mendapat pahala. Dan ihlam kelam. Jawabannya benar, 100 untuk Reguse. Baiklah, soal yang kelima, dengan seksama. Teknologi komputer analog yang bisa diprogram pertama kali ditemukan ilmuwan muslim. Komputer analog pun kerap didefinisikan sebagai komputer yang mengelola data berdasarkan sinyal yang bersifat kualitatif atau sinyal analog untuk mengukur variabel-variabel seperti voltage, kecepatan suara, resistansi udara, suhu, dan pengukuran gempa. Komputer ini biasanya digunakan untuk mempresentasikan suatu keadaan seperti untuk termometer, radar, dan kekuatan cahaya. Siapakah yang pertama kali menemukannya? Ibnu Ismail Al-Jazari. Nah, karena aku gimana? Kadang ngalahin sih
Mungkin ni. Sekarang di Gunung Tenggi. Dia pada ini riwayat dah, Mat. Jawabannya benar 100 untuk reduksi. Soal yang keenam, sebutkan dua perawi Imam Al-Kisai dalam qiraah Sab'ah. Abu Abduri, Abu Ibnu, Jawaban dikunci, dilemparkan. Pengamat A. Dipersilahkan. Abu Harith dan Al-Duri. Nhà nữ, chị ba nữ, chị ba chắc rằng người thả là nó thì jawabannya benar. Perlu untuk regu A. Beri tepuk tangan untuk regu A. Pertanyaan selanjutnya. Kalau ada seorang muslim yang meninggal, maka orang yang hidup harus mengurus sang jenazah, yakni memandikan, mengkafani, dan mensolatkan serta menguburkannya. Penyelenggaraan jenazah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? suatu kewajiban yang apabila sudah dilakukan sebagian orang, maka yang lain tidak berdosa lagi. Jawabannya, aduh. Jawabannya benar, 100 untuk reduksi. Soal yang ke-8. Dalam susunan surah dan ayat Al-Quran ada istilah tauqifi. Apa yang dimaksud dengan tauqifi? Sudah ada petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya benar, 100 untuk reduksi. Soal yang ke-9. Kalau kita terlambat sholat berjamaah, kita bisa saja ikut dengan sholat jamaah tersebut. Hanya kita menambah bilangan rakaat yang tertinggal. Apa istilah ilmu fiqh bagi seseorang yang terlambat dalam melaksanakan sholat jamaah? Masbuk. Ya Mas Bu, kadang Mas Bro juga. Ya. Yakin? Jawabannya benar, 100 untuk reduksi. Soal yang terakhir. Soal bil lughatil arabiyyah. Isma' jaidan. Man huwa mudiru min ma'hadina? Walid Basa. Tunggu Agus Salid. HI. SOI. SOSI. Boleh esok kan, boleh esok. Hah? Kepanjangan esok boleh. Boleh sarjana sosi coba. Hah? Jawabannya benar, 100 untuk reduksi. Baiklah, dengan berakhirnya soal yang ke-10 untuk reduksi, berakhirlah soal portaan untuk reduksi. Selanjutnya Regudi siap? Insyaallah siap. Soal yang pertama untuk Regudi, pertanyaannya adalah teknologi roket sebetulnya dikembangkan pertama kali pada abad ke-13 dan banyak digunakan pejuang Islam untuk mengepung benteng musuh pada perang salib. Siapakah yang pertama kali menemukan teknologi roket? Hasan Al-Hamma. Pengetahuan lagi orang ini. Benarnya tidak. Betul sih, coba. Jawabannya benar, 100 untuk reduksi. Soal yang kedua, salah satu tempat bersejarah di dalam Islam adalah Qubbatus Sakhra. Yerusalem, Palestina. Yerusalem. Terus jawabannya tidak benar, tidak salah, benar, 100 untuk reduksi. Nomor yang ketiga, soal yang ketiga, apakah amal dari amil lafdi yang samai
Bagian yang kelima dalam kitab Tahrirul Aqwar, dan berapakah hurufnya? Pas. B. Dipersilakan. Dengan segera Amalnya Nesah mbak tengah mudah. Nisa, biar ini satu Nisa. Kau anak akan lemparkan lo. Ini apa nanti? Komputer ini kau. Anak akan lemparkan lo. Lemparkan. B, silakan. Amalnya menasab fi'il mudhari, hurufnya 4. Adlan kaiza. Semangat atau bahkan deh. Tahu je lebih. Jawabannya benar. 50 untuk regu B. Soal selanjutnya untuk regu D, yaitu soal yang keempat. Pada tahun 1925 berdiri sebuah organisasi kepemudaan Islam di Indonesia yang dipelopori oleh Ketua Umum Kongres 6 Jong Java tahun 1923. Apa nama organisasi kepemudaan itu dan siapa pelopornya? Ulangi saat. Pada tahun 1925 berdiri sebuah organisasi kepemudaan Islam di Indonesia yang dipelopori oleh Ketua Umum Kongres 6 Jong Java tahun 1923. Apa nama organisasi kepemudaan itu dan siapa pelopornya? Muawiyah bin Abu Sufyan. Jawabannya tidak salah. Benar 100 untuk regu D. Soal yang selanjutnya yaitu soal yang kelima. Kam adadan sural badannya? Samaniyata wa ishruna surat. Soal selanjutnya yaitu soal yang keenam. Jelaskan apa yang maksud dengan ilmu nahu. Ilmu nahu adalah yang mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui hukum akhir atau harkat akhir dari satu kata dalam kalimat bahasa Arab dan untuk mengetahui kedudukannya. Jawabannya benar 100 untuk regu D. Soal selanjutnya yaitu soal yang ketujuh. Sebutkan 4 orang yang tidak berhak menerima zakat. Orang kaya, hamba sahaya, keturunan Rasulullah SAW, orang yang tanggungan dalam berzakat, yang Oke. Very good. Jawabannya benar 100 untuk regu D. Soal selanjutnya yaitu soal 8. Apa tafsir yang menafsirkan ayat Al-Quran dengan perkataan para sahabat? taksir mansur. Taksir mansur. Lemparkan. Ini tidak tinggal redo. Silakan. B. Tafsir bin Mansur. Ya. Jawabannya benar 50 untuk regu B. Untuk regu D hana nekeun biar. Ya. Soal selanjutnya yaitu soal yang ke-9. Salah satu bentuk transaksi dalam Islam adalah kerjasama dalam usaha. 2 orang atau lebih yang populer dengan istilah syirkah atau musyarakah. Di antara jenis syirkah adalah salah satu pihak menyertakan modal tanpa ikut bekerja di perusahaan tersebut.
Apa nama kerjasama seperti ini dalam fikih muamalah? Syirkamah. Jawabannya benar 100 untuk urut. Berikan tangan untuk Regu B. Soal selanjutnya yaitu soal yang ke-10. Salah satu bentuk transaksi dalam Islam adalah ijarah atau sewa menyewa. Ada satu model ijarah yang menjanjikan beralihnya kepemilikan objek yang disewa kepada penyewa pada akhir masa sewa. Apa istilah sewa menyewa seperti ini dalam fikih muamalah? Lembaga. Silakan. Ijarah, mutahiyah, bitamlik. Saya sekali. Jawabannya tidak salah, benar 50 untuk Regu C. Berikan untuk semua regu. Maka dari itu dengan berakhirnya soal yang ke-10, maka berakhirlah soal pemetaan untuk Regu D dan berakhirlah surat session pemetaan untuk semua regu. Baiklah, kita akan lihat perolehan nilai sementara dari masing-masing regu. Regu A memperoleh nilai 1050. Berikan tangan untuk regu A. Regu B memperoleh nilai 900. Berikan tangan untuk regu B. Regu C memperoleh nilai 1000. Berikan tangan untuk regu C. Dan regu D memperoleh nilai 750. Baiklah, yang memimpin sekarang adalah regu A.